Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Tax Coffee. Bagi yang baru pertama kali melihat video saya, salam kenal. Dan di YouTube ini kita akan banyak membahas mengenai pajak. Namun bila kalian punya topik pembahasan yang ingin kalian dengar, baik pembahasan mengenai pajak ataupun pembahasan lainnya, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Kalau begitu, langsung saja kita mulai pembahasan hari ini. Seperti yang kalian lihat di judul video ini, kita akan membahas mengenai hubungan antara pajak dan laporan keuangan. Dari situ mungkin kalian ada yang mikir, memang keduanya berhubungan. Ya nggak berhubungan kayak manusia, tapi laporan keuangan adalah salah satu konsep yang tidak dapat dipisahkan dari pajak. Apalagi bagi wajib pajak perusahaan ataupun pengusaha. Biar lebih jelas, enaknya saya bahas mengenai laporan keuangan terlebih dahulu kali ya. Perlu kalian ketahui bahwa laporan keuangan dibuat untuk menunjukkan keadaan finansial perusahaan, sumber pertanggungjawaban manajemen atas perusahaan yang dipercayakan kepadanya, sumber informasi untuk mengambil keputusan bagi pihak perusahaan, misalnya memperbanyak produksi saat sedang untung, atau sumber informasi untuk mengambil keputusan bagi pihak di luar usaha. Dan yang menjadi penghubung di antara laporan keuangan dan pajak adalah yang keempat, di mana pemerintah membutuhkan informasi finansial perusahaan untuk mengetahui pajak apa yang harus dibayar perusahaan dan berapa besar pajak yang akan dibayar perusahaan. Biar jelas informasi apa saja di laporan keuangan, saya akan menjelaskan mengenai 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan ini menunjukkan besarnya harta, hutang, dan modal yang dimiliki suatu perusahaan. Yang kedua ada laporan laba rugi. Laporan ini menunjukkan besarnya laba atau rugi perusahaan dengan membandingkan pendapatan dan beban atau biaya yang terjadi saat perusahaan beroperasi pada waktu tertentu. Yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas, di mana laporan ini menunjukkan perubahan modal yang terjadi akibat laba rugi yang timbul di laporan laba rugi. Di mana bila terjadi laba, maka ekuitas akan naik, dan sebaliknya bila perusahaan mengalami kerugian, maka ekuitas akan turun. Yang keempat adalah laporan arus kas, di mana laporan ini menunjukkan perubahan kas selama periode tertentu dengan menunjukkan aliran kas masuk atau pendapatan, kas keluar atau beban-beban, dan kas yang digunakan untuk pendanaan. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan, di mana catatan ini menjelaskan rincian dari 4 laporan keuangan yang sebelumnya saya jelaskan. Kalau begitu, mungkin enaknya saya praktekin aja kali ya, biar sekalian kita dapat melihat bagaimana laporan keuangan akan sangat membantu dalam melaporkan SPT bagi wajib pajak badan. Untuk prakteknya, saya akan menggunakan ESPT 1771, di mana bagi yang pernah isi SPT mungkin tahu kalau SPT 1771 adalah form untuk mengisi SPT PPh bagi badan. Kalau untuk wajib pajak pribadi menggunakan form 1770. Di sini saya akan mengisi SPT dari laporan keuangan dari buku latihan soal, dan kita akan dapat melihat besarnya PPh yang harus dibayar perusahaan. Bagi yang mau ikut belajar, SPT-nya bisa di-download di link yang ada di deskripsi di bawah. Pertama-tama kita akan harus mengoneksi ke database, lalu klik OK. Masukkan username dan passwordnya 123. Bila kalian baru download, kemungkinan kalian harus mengisi profil perusahaan. Di situ kalian harus mengisi NPWP wajib pajak, nama wajib pajak, alamatnya, kelurahan, kecamatan, kode pos, dan telepon, dan segala informasi berkaitan dengan perusahaan Anda. Dimana jika ada tanda bintang merah berarti Anda harus mengisi biodata tersebut. Bila kalian belum punya nomor NPWP, silakan gunakan nomor NPWP yang saya tunjukkan di layar ini. Bila sudah selesai, silakan tutup. Dan pertama-tama kita harus membuat SPT baru dulu. Klik program, lalu buat SPT baru, lalu pilih tahun pajak. Dan karena soal kita tahun 2017, maka kita buat tahun pajaknya 2017. Klik buat. Oke. Setelah itu kita harus klik SPT PPh dan buat transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan.
Dan bila ada akun-akun yang tidak ada di dalam SPT ini, maka kita masukkan akun tersebut ke kolom yang menyerupai akun tersebut. Misalnya bank bisa kita samakan dengan setara kas, maka kita masukkan ke dalam akun kas setara kas. Selanjutnya masukkan piutang ke piutang usaha ke pihak ketiga, dan seterusnya. Lengkapi seluruh aktiva yang ada di laporan posisi keuangan atau neraca ke dalam ESPT tersebut. Bila sudah, kita lanjutkan ke neraca kewajiban. Sama seperti aktiva tadi, kita masukkan saja akun-akun sesuai dengan atau yang mirip dengan akun yang ada di laporan keuangan tersebut. Bila sudah, kita lanjut ke laba rugi. Buka laporan laba rugi perusahaannya, dan kita bisa masukkan seperti tadi. Pertama, penghasilan bersih atau penjualan bersih kita bisa masukkan 22 miliar 800, lalu pembeliannya 20 miliar 900, saldo barang awal 280 juta dan 145. Dan karena beban transportasi tidak ada, kita bisa masukkan ke akun pembelian. Selanjutnya kita enter dan sama dengan laporan keuangan. Dan bila sudah, kita ke selanjutnya, yaitu hubungan istimewa. Hubungan istimewa adalah terjadi bila perusahaan sering melakukan transaksi dengan salah satu perusahaan lain. Biasa itu disebut hubungan istimewa. Dan karena di laporan keuangan kita tidak ada menjelaskan apakah ada hubungan istimewa dengan perusahaan lain, maka kita bisa langsung skip saja. Setelah itu kita ke SPT PPH lagi, klik lampiran khusus, dan biasa kita mulai untuk mengisi SPT, biasa kita mulai dari bawah. Kalau begitu kita klik kredit pajak luar negeri. Dan sekali lagi, karena kredit pajak luar negerinya tidak ada di laporan keuangan kita bisa lanjut lagi. Kita tutup. Lalu kita kembali ke SPT PPH lagi, lampiran khusus, perhitungan kompensasi kerugian fiskal. Dan di laporan keuangan kita terdapat kompensasi kerugian tahun 2016 yaitu 30 juta. Maka kita bisa masukkan, ubah RL, lalu klik OK. Nah, di sini tidak ada tahun 2016-nya, kita klik OK lagi, klik 2016-nya, lalu ubah RL. Ya, kita klik masukkan data di 2016-nya. Karena itu kompensasi kerugian, kita tulis minus 30 juta. Klik simpan. Setelah itu klik tutup, lalu simpannya Oke. Klik SPT PPH lagi, dan lampiran khusus kita selesaikan. Kita masih ada daftar penanaman modal, dan karena fasilitas penanaman modal tidak ada dijelaskan di laporan keuangan kita bisa lanjut lagi. Simpan, oke, klik OK lagi. Selanjutnya kita lanjutkan lagi dengan transaksi hubungan istimewa. Karena tidak ada lagi juga hubungan istimewa di laporan keuangan, tidak ada dijelaskan, maka kita bisa lanjut lagi. Selanjutnya kita pilih laporan khusus lagi dan lihat penyusutan dan amortisasi fiskalnya. Kok ini kita akhirnya ada lagi yang bisa kita input. Di sini ada daftar-daftar aktiva dan kapan pembeliannya dan harga perolehannya. Di sini kita tinggal klik baru. Pilih jenis hartanya, harta berwujud, dan ada kelompoknya. Kelompok 1, kita masukkan jenis usaha, kita bisa pilih semua jenis usaha. Dan untuk hartanya kita masukkan mesin fax. Karena mesin fax tidak ada, kita bisa bikin baru lagi di klik ini, terus klik baru. Dan tambahkanlah data-data yang perlu kalian tambahkan.
Lalu setelah itu kita masukkan mesin faxnya dan kapan pembeliannya November 2016. Metode penyusutannya dijelaskan menggunakan metode saldo menurun. Kita masukkan saldo menurun, fiskalnya juga kita masukkan saldo menurun, dan masukkan harga perolehannya yaitu 5.125.000. Setelah itu kita dapat penyusutannya dan masukkanlah catatan tentang hartanya, mesin fax. Setelah itu simpan, klik OK. Setelah itu kita masukkan lagi data-data yang lain dan lengkapi seluruh aktiva yang ada pembelian yang sudah dijelaskan dalam soal. Setelah itu kita dapatlah penyusutan fiskal yang sudah dihitung secara otomatis dari aplikasi SPT ini. Namun jika kalian ingin mengetahui bagaimana perhitungan secara manualnya, akan saya jelaskan juga. Ini saya ada buat perhitungan tersendiri dengan hasilnya yang sama dengan yang sudah dihitung oleh aplikasinya. Dan beginilah cara hitungnya. Rumus penyusutan fiskal ada sebagai berikut, di mana terdapat ada dua tarif, yaitu garis lurus dan saldo menurun, yang dibagi dengan kelompok-kelompoknya, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, maupun bangunan. Dan berdasarkan soal tadi, untuk pertama-tama kita harus menentukan penyusutan di tahun 2016, yaitu kita masukkan harga perolehannya 5.125.000 dikali dengan persentase penyusutan saldo menurun, yaitu 50% untuk kelompok pertama, dan dikali 2/12. 2/12 didapat dari, karena pembeliannya di bulan November, maka penyusutan terjadi di 2 bulan, yaitu November dan Desember. Dan itu kita lanjutkan lagi ke aktiva-aktiva lainnya, dimana jika pembeliannya Desember maka 1/12, jika pembeliannya Oktober maka 3/12. Dan itu kita juga lakukan di kelompok 2 dengan pekaryan 25%. Setelah dapat penyusutan 2016, kita bisa menentukan nilai buku di tahun 2017 dengan cara mengurangi harga perolehan dikurang penyusutan 2016. Dan kita lakukan itu ke seluruh aktifannya. Setelah itu, karena penyusutan 2017 itu 1 tahun penuh, maka kita cukup mengalihkan dengan persentase penyusutannya, di mana kelompok 1 dikali 50% dan kelompok 2 dikali dengan 25%. Maka didapatlah total penyusutan sebesar 83.611.854. Namun kita belum selesai sampai sini saja. Selanjutnya kita lihat kita harus membandingkan jumlah penyusutan di komersialnya. Kita lihat laporan analogi lagi dan kita lihat beban penyusutan aktiva, yaitu sebesar 75.846, berbeda dengan penyusutan fiskalnya, dan kita masukkan komersialnya 880 juta, 75 juta 846, dan di situ terjadi koreksi negatif sebesar 7.765.000. Setelah itu kita bisa langsung tutup. Selanjutnya kita habiskan lampiran khususnya, yaitu daftar cabang utama perusahaan. Dan di sini karena kita tidak ada dijelaskan di laporan keuangan mengenai cabang-cabang perusahaan, maka kita bisa lanjutkan. Selanjutnya kita akan langsung ke lampiran di formulir yang kita mulai dari bawah lagi ya. Dan karena tidak ada juga di laporan keuangan, maka kita bisa lanjut lagi. Daftar pemegang saham juga tidak ada di laporan keuangan, maka kita bisa kembali menutupnya. Dan selanjutnya kita ke penghasilan yang dikenakan PPh final. Di sini ada di laporan keuangan, dan kita bisa lihat di sini ada penghasilan neto di luar perusahaan, yaitu bunga deposito dan jasa giro. Berdasarkan peraturan, tarif PPh final adalah 20%. Jadi kita bisa masukkan 21 juta dan masukkan tarifnya sebesar 20%. Didapatlah PPh final. Kita simpan.
klik OK. Dan kita tutup. Selanjutnya kita isi lampiran lagi, yaitu kredit pajak dalam negeri. Ada kredit pajak dalam negeri, ada, kita lihat di soal, ada PPh pasal 22 dan 23, dan kita perlu masukkan, pertama klik baru, masukkan PPh 22, pilih dibayar sendiri, kalau perusahaan yang bayar sendiri, dan pilih kode mapnya, yaitu masih PPh pasal 22 dan isi nomor NTPN-nya. Selanjutnya masukkan jumlah pembayarannya, yaitu 2.503.900. Selanjutnya simpan. Ya, rekam baru karena masih ada PPh 23-nya. Masukkan PPh 23. Lalu masukkan nomor bukti pungutnya. Pilih jenis penghasilan, ya imbalan jasa lainnya bisa kita masukkan. Penghasilan brutonya, karena tarif PPh 23 adalah 2%, kita bisa menghitung sendiri bahwa penghasilan brutonya bisa kita hitung sebesar 200 juta, yaitu kita bisa 100% per 100 per 2 dikali 4 juta, yaitu 200 juta. Lalu PPh potong dipungutnya 4 juta. Lalu kita bisa masukkan MPWP yang memungutnya. Jika tidak ada, kita buat MPWP baru. Masukkan MPWP pemotongnya, namanya dan alamat pemotongnya. Setelah itu kita simpan lagi. Setelah itu kita bisa langsung tutup dan kembali ke menu SPT dan selesaikan lampiran kita. Kita ke 17771 bagian 2. Yang kita sisi di sini adalah beban-beban atau biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan. Dimulai dari beban-beban pada harga pokok penjualan, yang pembelian kita masukkan 20.900.000. Lalu kita masukkan biaya transportasinya. Kita masukkan persediaan awal dan persediaan akhir. Lalu kita masukkan beban-beban pada saat usaha atau beban-beban operasinya. Dan selanjutnya kita juga bisa melanjutkan dengan beban-beban dari luar usaha. Setelah beban-beban itu selesai kita input, kita bisa langsung simpan, bisa langsung tutup, dan kita langsung selesaikan lampirannya, yang yaitu 171 bagian pertama, yaitu perhitungan penghasilan neto fiskal. Inilah kenapa saya bilang harus ngisi bagian bawah dulu, karena terdapat ada yang sudah terisi langsung, yang bagian warna kuning sudah bisa langsung diisi, dan kita tinggal mengisi yang kosong saja. Yang pertama itu peredaran usaha 22.800.000. Penghasilan luar usaha kita harus isi lagi 21 juta. Maka secara komersial penghasilan neto sudah dapat sama dengan laporan keuangan, yaitu 797.654.000. Selanjutnya kita yang kedua, dan untuk sekedar info aja, saya akan mengulas singkat mengenai koreksi fiskal. Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung pajak penghasilannya bagi wajib pajak yang membuat laporan keuangan. Terdapat dua jenis koreksi fiskal, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif biasa koreksi yang berdampak untuk meningkatkan pajak, karena koreksinya dapat mengurangi beban atau menambah pendapatan, karena semakin besar laba kan semakin besar pajaknya juga. Dan koreksi fiskal negatif adalah yang sebaliknya. Jadi koreksi ini biasanya meliputi
penambahan beban atau pengurangi pendapatan. Dan dari situ kita bisa mengisi penyesuaian fiskal positif. Dari laporan keuangan ini dapat kita lihat, yang pertama mungkin langsung terlihat itu biaya angkut masuk karena buktinya tidak ada, dan beban-beban yang tidak dapat dipertanggungjawabkan biasa langsung dilakukan koreksi fiskal. Selanjutnya beban makan dan minum. Kita masukkan di bagian A, yaitu yang dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham atau anggotanya. Kita masukkan 10 juta. Selanjutnya perjalanan dinas, kita masukkan di bagian A lagi, jadi kita isi 16 juta. Selanjutnya yang bisa dikoreksi jamuan itu untuk keperluan anggota juga, jadi kita bisa langsung tambahkan lagi. Maka isinya 67.200. Selanjutnya ada sanksi pajak, sanksi administrasi tidak bisa dibebankan, maka kita masukkan 10 juta sanksi administrasi. Kita lakukan koreksi positif terhadap sanksi pajaknya. Cadangan penumpukan dana cadangan, kita bisa masukkan salah satu akun yang harus dikoreksi. Selanjutnya ada biaya PPH, pajak penghasilan, maka 16.500.000 ini kita koreksi. Sumbangan biasanya juga kita koreksi kan, sebesar 10 juta langsung kita koreksi seluruhnya. Setelah itu biaya rekreasi untuk keperluan anggota, jadi kita langsung koreksikan sebesar 83.200 jadinya. Dari situ koreksi fiskal positif kita sudah selesai. Kita bisa lanjut ke halaman ketiga, yaitu koreksi fiskal negatif. Seperti kita lihat penyusutan komersial sudah dikoreksi secara otomatis. Pengen kita masukkan penyesuaian fiskal negatif. Tadi ada pendapatan yang final itu sudah kita tidak perlu masukkan lagi sebesar 21 juta. Setelah itu selesai, kita simpan, langsung klik OK. Data berhasil disimpan, OK. Jadi kita ke SPT PPH dan kita mengisi SPT tahunan. Untuk laporan keuangan kita anggap aja tidak diaudit. Kantor konsultan pajaknya kantor YouTube saja kita anggap. MPWP-nya kita isi 9999. Konsultan pajaknya ya kita isi tax coffee. Lalu MPWP-nya kita bisa isi 9999 lagi. Kita lanjut ke bagian A. Yang kemungkinan yang perlu kita edit adalah nomor 4 yang menjelaskan PPH terutangnya, dan karena peredaran brutonya lebih dari 4,8 miliar dan kurang dari 50 miliar, maka dia wajib dikenakan fasilitas PPH 31E, di mana saya sudah membuat perhitungan tersendiri mengenai fasilitas tersebut. Dan jika secara manual, ini rumusnya. Bagi peredaran bruto sampai 4,8 miliar, maka PPH terutangnya dikali 50%.
dan dikali 25% dan dikali lagi untuk seluruh PKP-nya. Bagi pedagang bruto lebih dari 4,8 miliar namun kurang dari 50 miliar, maka PPh terutangnya akan dibagi menjadi dua, ada yang didapati fasilitas dan tidak dikenakan fasilitas. Langsung saja kita masukkan rumus tadi untuk menentukan berapa yang dikenakan fasilitas, yaitu 4,8 miliar dibagi peredaran bruto yaitu 22 miliar 800 dikali dengan penghasilan neto yang setelah dikompensasi yaitu 969.388.145 dan didapatlah fasilitasnya. Setelah mendapat fasilitas, kita akan mencari non fasilitasnya itu dengan mengurangi penghasilan fiskal yang sudah dikompensasi itu dikurangi dengan yang sudah dapat fasilitas. Setelah kita dapat fasilitas dan non fasilitas, kita bisa kalikan rumusnya, di mana yang fasilitas mendapatkan diskon sebesar 50% dan dikali 25%, sedangkan non fasilitas langsung dikalikan 25% saja. Setelah kita dapat keduanya, langsung kita jumlahkan untuk mendapatkan PPh yang harus dibayarnya. Namun perlu dikurangi dengan kredit pajak yang ada tadi 22 dan 23, lalu didapatlah PPh 29 atau pajak penghasilan perusahaannya yang sebesar 210.332.922. Dan biar kita lanjutkan lagi, itu PPh itu akan yang dikurangkan ke penghasilan fiskal, penghasilan komersial. Jadi penghasilan neto setelah pajak adalah didapat 587.321.78 rupiah. Maka kita lihat di sini ada perbedaan sedikit, tapi itu biasanya perbedaan terjadi karena perbedaan hanya perbedaan koma di pembagian 4,8 juta itu tadi. Dan jika ada perbedaan itu, kita langsung sesuaikan saja dengan perhitungan kita. Setelah itu didapatlah PPh yang harus dibayar sama dengan yang kita hitung tadi. Selanjutnya kita ke bagian C dan D. Karena tidak ada diberitahukan untuk mereka membayar PPh 25, kita bisa lanjut. Kita lanjut lagi ke bagian H dan langsung saja kita simpan. Klik OK. Lalu kita bisa langsung tutup. Dan yang terakhir, kita perlu melakukan pembayaran atau menginput penyetoran yang dilakukan perusahaan dengan mengisi daftar surat setoran pajak. Pertama klik baru, lalu input apa yang mau dibayar, PPh badan tahunan badan, ya, lalu masukkan NTPN nya. Dan karena kita anggap perusahaan kita rajin bayar pajak, jadi dia akan membayar kewajiban pajaknya di tahun kemarin, yaitu sebesar 210.332.922. Lalu klik simpan, klik ya. Setelah angkanya sama, kita bisa langsung keluar. Iya. Dan satu hal lagi yang perlu kita lakukan yaitu mencetak SPT yang sudah kita input untuk jadi arsip bagi perusahaan. Klik select all, lalu cetak. Dan beginilah hasil cetakan dari SPT yang sudah kita input tadi.
Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton. Saya harap video ini bisa berguna bagi kalian. Dan terima kasih telah menonton.